lucu. Saya dari Solo tapi nggak pernah tahu orang jualan odium dibilang begitu. Saya juga nggak pernah tahu kalau di Solo itu kalau cerita wayang ada Sri Kondo. Yang saya tahu namanya Joko. Oh, Joko Kondo. Ya, kita tadi habis menyaksikan drama komedi. Sekarang acaranya akan kita lanjutkan dengan berbincang-bincang sejenak tentang acara kita malam hari ini. Mengapa kok kita ada acara malam hari ini? Bersama saya ada Pendeta Mika dari GKI dan Romo Andalas dari WKICU. Saya mempunyai beberapa pertanyaan kepada mereka yang mungkin setelah mereka jelaskan tentang jawaban dari pertanyaan saya akan membantu saudara-saudari sekalian untuk lebih mengerti tentang arti dari acara kita malam hari ini. Pertanyaan saya yang pertama sebetulnya ada berkaitan dengan drama tadi itu. Kalau selama saya persiapan drama dan persiapan acara kita malam hari ini, itu saya sering mendengar kata ekumene. Sebetulnya kata ekumene itu artinya apa ya Pak Pendeta? Ya, terima kasih saudara moderator. Selamat malam Ibu Bapak, saudara umat Tuhan yang dikasih Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan bersama malam hari ini sesungguhnya adalah bentuk atau wujudnya pada salah satu arti ekumene itu sendiri. Kalau kita lihat dalam latar belakang sejarah, GKI memiliki latar belakang reformasi, dan dari Calvin, dan kemudian DKIC adalah Katolik. Dan kita tahu dalam warisan sejarah mereka bukan hanya ada dalam polarisasinya, tetapi bahkan dalam pertentangan dan permusuhan dengan munculnya kontra reformasi dan sebagainya. Tetapi hari ini kita dapat hidup bersama, berbakti bersama, memuji Tuhan bersama. Dan yang sangat indah, lain daripada yang lain, kita lihat dari prosesnya sejak awal bahwa acara ini ditangani bersama. Setahu saya dari banyak acara Kristen dan Katolik apabila diadakan bersama-sama biasanya seperti kontes justru. Paduan suara dari Katolik, kemudian inilah paduan suara dari GKI gitu. Tetapi hari ini kita lihat mereka memulai sejak awal bersama-sama dan itu hampir nyaris tidak pernah saya lihat. Jadi ekumene itu sendiri memang sebetulnya istilah yang sekuler yang kemudian diambil alih oleh gereja. Cara etimologi ekumene berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah dan kemudian menis yang berarti diam atau tinggal. Jadi rumah yang didiami atau rumah yang ditinggali itu arti harfiah dari ekumene. Dan sesungguhnya berasal dari Kekaisaran Romawi ya, untuk menyebut teritori atau wilayah dari Romawi itu disebut sebagai ekumene buat mereka. Dan kemudian mengalami perkembangan makna ekumene itu dengan perluasan wilayah dari semua yang dihuni oleh umat manusia. Itu berarti bumi atau dunia ini adalah rumah tempat di mana seluruh umat manusia tinggal diam di dalamnya. Jadi kalau kita lihat ini istilah yang kemudian dipakai oleh hampir semua ranah di dalam kehidupan. Ya, kalau dalam ekonomi mereka menyebut ekumene ekonomi, ya, mungkin lebih mendekati maknanya dengan globalisasi. Dan kemudian dipakai oleh gereja sidang raya yang terakhir dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia dalam konteks Protestan, kemudian mengeluarkan dokumen yang disebut dengan ekumene gerejawi. Dan ini lahir memang sejak dari tahun 49 ya, dengan dirintisnya
Dewan Gereja-Gereja Indonesia melihat keprihatinan bahwa kepala gereja mendirikan satu gereja yang besar dan tunggal. Tetapi di dalam kenyataannya gereja terpecah belah sedemikian rupa, tercerai-berai, mereka tidak dapat bersatu, dan bahkan yang lebih ironis mereka di dalam polarisasi satu dengan yang lainnya, dan bahkan pertentangan dan permusuhan disebabkan oleh karena mungkin perbedaan daripada dogma, mungkin juga disebabkan oleh karena warisan sejarah, seperti saya tidak tahu, lahir demikian masuk ke gereja dan diwarisi dengan pertentangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan kemudian juga kemungkinan perbedaan dalam praktek kita melakukan ibadah, dan itu yang menyebabkan kemudian pisah-pisah. Dan ekumene melahirkan satu gerakan yang mau melihat keseluruhan gereja. Artinya bagaimana Katolik juga dapat melihat bahwa gereja GKI juga merupakan bagian dari gereja yang universal, ya, dari arti yang sama dengan Katolik itu sendiri. Dan demikian pula sebaliknya, bahwa gereja GKI juga melihat bahwa gereja Katolik adalah merupakan keseluruhan gereja juga, ya, gereja yang dan universal. Maka muncul inisiatif yang kemudian menjadi gerakan, dan gerakan itulah yang disebut dengan ekumene, ya, yang dalam tingkat dunia, dalam gereja Protestan diwakili oleh World Council of Churches, Dewan Gereja-Gereja Sedunia yang ada di Geneva. Dan di Indonesia gerakan ini dimotori oleh Dewan Gereja-Gereja Indonesia yang kemudian dalam sidang raya di Ambon merubah namanya menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan visinya sangat sederhana ekumene itu, yaitu mengingat doa sebelum Tuhan Yesus naik ke salib. Suatu doa yang sangat serius dipanjatkan untuk setiap orang yang percaya akan pemberitaan daripada kabar baik, yaitu gereja, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan Bapa adalah satu, supaya dunia ini percaya. Nah, dengan itu makna sederhana yang menjadi gerakan daripada ekumene, yaitu suatu usaha untuk membangun keesaan gereja. Ya, makasih Pak Menteri. Kalau dari Romo, apakah ada komentar tentang ekumene? Saya membayangkan hubungan antara umat Kristiani, Katolik dan Kristen ini seperti dua saudara yang hidup bersebelahan dalam dua rumah yang berbeda, dan suatu saat rumah atau hubungan antar mereka itu putus, dan kemudian kepada kita dihadapkan sebuah pilihan. Kita mau membangun jembatan antara dua rumah itu, atau kita mau membangun tembok yang menyekat antara dua rumah itu. Dan gerakan ekumene pada dasarnya adalah sebuah komitmen aktif untuk membangun jembatan, sehingga relasi antara dua rumah yang semula terkait dan putus itu bisa kembali bersatu. Kalau dilihat dari acara drama tadi, seolah-olah dramanya itu melambangkan gereja yang ada di dunia ini. Tapi kalau di drama tadi kita melihat ternyata waktu gereja-gereja itu mau bekerja sama, ternyata ada halangan-halangannya. Apakah di kenyataannya juga begitu, Om? Saya melihat halangannya, setiap agama itu cenderung menjadi hero di dunia kita. Dan sebenarnya tantangan terbesar adalah bagaimana kita menjadi unheroic hero. Kalau dalam unheroic hero seperti diperankan oleh tokoh Shinchan, yang terpenting adalah sebuah komitmen moral kita untuk memperbaiki relasi kita, dan tidak pertama-tama menonjolkan identitas kita. Dan saya sendiri percaya agama yang terlalu berfokus membangun sekat, mengisolasi diri dari yang lain, agama ini yang paling tidak dewasa dan yang paling tidak punya masa depan. Agama yang mau terbuka, mau berelasi, berkontak, berinteraksi dengan yang lain, agama ini yang paling akan menemukan identitas. Kalau menurut Pak Pendeta sendiri bagaimana? Ya, jadi seperti yang saya sebutkan, ada tiga hal yang seringkali menghalangi hal itu, ya, bahwa adanya dogma yang memang berbeda, dan kemudian
praktek satu dengan yang lainnya yang diwariskan itu berbeda. Tetapi juga sejarah yang diberikan kepada kita mewariskan hal yang demikian. Dan itu berarti orang harus mampu untuk mengatasi hal itu. Ya, kalau tidak ada usaha untuk mengatasi tiga hal itu, maka ekumene hanya menjadi bayangan ya, kita akan hidup di dalamnya. Jadi pengalaman saya pribadi pada waktu memperoleh undangan dari Vatikan ya, ke Gereja Katolik itu 2 kali di Roma dan tinggal di pusat Katolik di sana, dan bertemu dengan pemimpin tertinggi Gereja Katolik pada waktu itu, Paus Yohanes Paus yang kedua. 2 kali saya bertemu dengan, dan itu menyadarkan ya, bahwa di dalam diri hampir kita semua itu bermula dari satu persepsi yang kita miliki, dan persepsi ini kalau kita tidak berhati-hati untuk mengelola dan menanganinya, itu akan berubah menjadi seperti orang memiliki yang disebut dengan denomination centrism gitu ya. Dan kemudian itu akan berkembang menjadi satu prejudis dengan yang lain, satu dengan yang lainnya. Dan orang bisa arugan kemudian dengan prasangkanya sendiri. Dan pada waktu saya bergaul, memberanikan diri, kalau tembok yang istilah itu diruntuhkan, dan kemudian kita berani mendekati, dan kemudian berani untuk, kalau dalam matematika itu memperangkat persepsi kita, dan mencoba untuk memperhatikan tidak dengan prasangka kita sendiri, asumsi kita sendiri, tetapi mau lebih objektif untuk memahami mereka. Nah, di situ ternyata kemudian ada kontak yang menyadarkan saya pribadi pada waktu itu bahwa kita ini hidup dalam in-group dan out-group begitu ya. Kalau in-group berarti sesama gereja Protestan, kita hidup dalam sepertinya mitos. Kita ini mutlak sama, dan kemudian kita juga memustahilkan perbedaan. Itu in-group, perasaan in-group begitu. Kami Protestan ya. Tetapi kalau kita lihat itu mitos ya. Mitos itu berarti dalam prakteknya sesama Protestan perbedaannya bisa lebih besar dibanding dengan misalnya GKI dengan Katolik, dibanding misalnya dengan GKI dengan Gereja Pentakosta. Lalu apakah kita ini memang mutlak berbeda dengan Katolik? Itu perasaan ini. Ternyata juga itu mitos. Dalam banyak hal kita memiliki kesamaan. Ya, dalam kita mendekati ini out-group, oh ini Katolik, kita katakan demikian. Mitos yang ada di benak kita ini